Eh, mohon izin saya share ya. Ini nggak tahu kenapa ya saya jadi pusing gini ya. Jadi tungtang gini astagfirullahaladzim. Ya, baik. Apa kurang tidur, apa kurang apa ya? Oke, baik. Kita bicara terkait dengan penata laksanaan ya gawat darurat pada maternal. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kegawat daruratan maternal, sebetulnya gitu ya. Salah satu yang menjadi permasalahan kesehatan ya untuk ibu dan anak adalah terkait dengan kejadian perdarahan gitu ya. Kalau Teteh mungkin pernah baca buku ya, udah pernah baca buku ada istilahnya trias klasikal gitu ya. Trias klasikal itu adalah tiga penyebab gitu ya. Tiga penyebab terjadinya kematian pada ibu. Dan sampai saat ini memang kematian ibu di Indonesia itu masih cukup tinggi ya, meskipun secara data itu menunjukkan penurunan. Nah, salah satu penyebab terjadinya kematian pada ibu ya itu adalah terjadinya perdarahan ya. Bahkan perdarahan itu dinyatakan sebagai penyebab kematian ya kedua ya setelah preeklamsi ya. Kalau dulu preeklamsi yang kedua, tapi sekarang sudah berubah ya. Berubah paradigmanya justru preeklamsi ini yang pertama, kemudian selanjutnya adalah perdarahan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang bidan gitu ya? Kita sudah diajarkan kemarin di asuhan kehamilan, kemudian asuhan persalinan, ya. Bagaimana peran bidan di sini sangat kuat gitu ya untuk mencegah terjadinya kematian pada ibu. Ya, dari apa? Sangat kuat itu kenapa? Karena asuhan yang kita lakukan pada ibu gitu ya, selama hamil, bersalin, nipas, salah satu tujuan asuhan kebidanan yang kita lakukan itu adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ya, Anda mungkin masih ingat ya bahwa tujuan asuhan kita itu adalah untuk pertama mendeteksi adanya komplikasi, meningkatkan kesejahteraan ibu ataupun bayi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan atau penanganan pada kegawat daruratan. Ya, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Bu Amida. Kalau kita bicara kegawat daruratan, artinya kondisi tersebut memang berisiko sekali gitu ya. Berisiko untuk mengalami terjadinya kematian. Bahkan tidak terjadi kematian yang mungkin bisa terjadi misalkan komplikasi yang lain, misalkan ya kecacatan dan sebagainya. Nah, kita sebagai seorang bidan sebetulnya sudah dibekali gitu ya, dibekali bagaimana bidan ini memberikan asuhan dengan baik gitu ya. Anda ya saya sampaikan tadi dari mulai kehamilan aja kita sudah bisa diajarkan dari mulai awal kehamilan kita misalkan harus mampu mendeteksi dan sebagainya. Nah, kita bayangkan ya Teh ya, kalau nanti Teteh, saya kebetulan ya punya pengalaman gitu ya, bagaimana menghadapi pasien terjadinya perdarahan. Ya, jadi kalau kita bicara perdarahan itu ada perdarahan pada awal kehamilan, ya kemarin yang Teteh dibahas di tutorial, ya mungkin nanti akan Anda sampaikan. Ada perdarahan antepartum, ya. Jadi kalau perdarahan antepartum itu adalah perdarahan yang terjadi menjelang persalinan gitu ya. Sebetulnya pada saat awal semester juga itu antepartum, tapi spesifik antepartum itu adalah perdarahan yang terjadi pada usia lebih dari 20 minggu. Kenapa? Karena itu berbatasan definisinya dengan abortus ya. Kalau abortus itu terjadinya misalkan pengakhiran kehamilan pada usia kurang dari 20 minggu. Nah, itu ya yang perlu menjadi ini Kak. Nah, perdarahan itu tadi ada perdarahan antepartum, ada perdarahan postpartum. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah perdarahan antepartum. Gitu ya. Anda bayangkan seorang perempuan dia bersalin hamil ya,
kemudian mengalami perdarahan. Nah, perdarahan yang terjadi pada ibu hamil sebetulnya memiliki resiko dua, pada ibu maupun kepada janin yang dikandung gitu ya. Kenapa? Karena fungsi dari darah ya pada ibu hamil itu adalah pembawa oksigen, pembawa nutrisi. Kalau ibunya mengalami perdarahan, berarti suplai oksigen, suplai nutrisi kepada janin juga akan berkurang, ya. Apalagi nanti kita akan melihat beberapa jenis terjadinya perdarahan antepartum, gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, bagaimana tingginya gitu ya penyebab kematian ibu di Indonesia ini tahun 2023, bisa katakan di sini ada lain-lain. Kenapa dikatakan lain-lain? Karena ini adalah datanya multi gitu ya, sehingga dikelompokkan menjadi lain-lain. Jadi teteh jangan heran kalau melihat dari penyebab kematian ada kelompok lain-lain, karena lain-lain itu misalkan bisa saja kematiannya terjadi di tempat atau di keluarga gitu ya, sehingga tidak terdeteksi dia kategorinya masuk kemana. Nah ini perdarahan hipertensi itu adalah yang kedua ya. Kemudian perdarahan obstetrik ya, ini adalah 360 ya. Kemudian komplikasi obstetrik lain 204, infeksi sekarang cukup jauh menurun gitu ya. Kalau dulu waktu saya sekolah D1 itu infeksi itu menjadi salah satu penyebab tertinggi. Ketiga ya, komplikasi abortus. Nah, ini juga makanya ada namanya asuhan pasca abortus ya. Kemudian ada juga komplikasi manajemen yang tidak terantisipasi dan ada komplikasi non obstetrik. Jadi kalau kita lihat ya, penyebab angka kematian ibu itu cukup banyak beraneka ragam ya. Nah, salah satunya tadi dikatakan adalah perdarahan. Nah, tadi disampaikan bahwa kalau kita eh, perdarahan gitu ya, perdarahan, kalau definisi perdarahan itu adalah perdarahan yang terjadi ya dari atau bersumber dari jalan lahir pada usia kehamilan lebih atau sama dengan 20 minggu. Jadi ya. Jadi teteh kalau misalkan kenapa, teteh mungkin nanti ada mendapatkan buku yang mengatakan perdarahan antepartum itu adalah perdarahan yang terjadi lebih dari 24 minggu ya. Tetapi untuk di Jawa Barat itu sudah disepakati bahwa yang namanya perdarahan itu adalah perdarahan yang terjadi di obstetri ya, bukan di ini. Adalah perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan lebih atau sama dengan 20 minggu. Gitu ya. Ya teteh nanti kalau mendapat sumber ada yang 24, ada yang 22. Nah, itu sepakat gitu ya. Kenapa? Ini harus sepakat dulu karena kalau kita bicara tentang perdarahan, salah satu yang menjadi penyebab perdarahan itu kan karena abortus gitu ya. Nah, abortus itu jelas ya, definisi abortus itu adalah berakhirnya kehamilan pada usia kehamilan kurang 20 minggu atau pada bayi yang tidak bisa hidup di extrauterin. Jadi kalau nanti ke depannya ada bayi yang bisa hidup mungkin usianya 16 minggu atau itu ya mungkin bisa berubah gitu kan ya. Tapi sementara ini adalah lebih atau kurang dari 20 minggu gitu ya. Nah, kalau kita lihat insiden terjadinya perdarahan terutama pada antepartum itu adalah 2 sampai 5%. Jadi cukup tinggi gitu ya. Anda mengatakan kok sedikit banget sih 2-5% gitu. Tapi kalau dari kelahiran atau kehamilan itu dia 2-5%, ya sebagian besar kemudian tidak dapat ditangani dengan baik, tentunya itu akan menyebabkan kematian, ya. Nah, kita lihat jenis perdarahan yang paling tinggi ternyata itu adalah solusio plasenta, gitu ya, 40%. Kemudian tidak terklasifikasi, artinya tidak terklasifikasi itu tadi ya, tidak diidentifikasi, tidak dijelaskan apakah dia karena perdarahannya misalkan plasenta previa atau solusio plasenta 35%, plasenta previa itu adalah 20%. Ya, ini merupakan setengah atau 0,5% dari total kasus. Kemudian lesi pada traktus genital itu adalah 5%. Ya, jadi ada perlukaan
pada genitalia. Nah, ini kalau kita bicara perdarahan antenatal, gitu ya, perdarahan itu bisa terjadi karena perdarahan dari serviks, ya. Perdarahan dari serviks bisa terjadi. Jadi teteh jangan heran kalau kita bicara perdarahan itu bisa berasal dari serviks. Kenapa serviks bisa menyebabkan terjadinya perdarahan? Itu yang pertama itu adalah karena adanya kontak. Contoh pada pasien apa? Pada pasien kanker teh, ya. Pada pasien kanker serviks tentunya pada saat dia mengalami kontak dengan mulut rahim, ya, dan mulut rahim yang mengalami kanker itu dalam tanda kutip dia rapuh, gitu ya. Sehingga pada saat tersentuh atau berkontak dengan barang, ya, barang dalam panggilan itu ya maaf gitu ya hubungan seksual gitu kan ya, nah ini ya makanya dikatakan sebagai postcoital bleeding. Nanti teteh kalau ada mendengar postcoital bleeding berarti perdarahan yang terjadi setelah berhubungan seksual, gitu ya. Nah ini bisa karena postcoital atau karena trauma. Traumanya misalkan terjadinya karena apa? Bisa saja pasiennya dia sedang misalkan dilakukan kuret. Ternyata setelah terjadi dilakukan kuret, misalkan terjadi trauma gitu ya pada mulut rahim. Itu bisa. Ya, atau bisa terjadi pada saat misalkan persalinan. Tapi kalau kita bicara perdarahan antepartum itu bisa misalkan maaf tersogok atau apa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah peradangan. Nah, infeksi. Kenapa? Karena infeksi pada saat seseorang mengalami infeksi, maka pembuluh darah itu biasanya dia akan sensitif, gitu ya kan? Ada udim, ada kolor, ada dolor, gitu ya. Kolor lagi, color ya, bukan kolor, color berwarna kemerahan, ya, isemi dan sebagainya. Nah, itu dia berisiko terjadi perdarahan. Jadi teteh kalau misalkan melihat mulut rahim dia mulut serviks maaf perdarahan, kita pikirkan apakah itu karena infeksi gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah karena persalinan. Ya, nanti Anda mungkin sudah belajar ya bahwa pada saat teteh menolong persalinan gitu ya, nanti pada saat teteh misalkan jadi bidan atau praktek ya, pada saat teteh mungkin kemarin ada PLK gitu ya, kita melihat gitu pada saat terjadinya persalinan itu ada perdarahan. Ada perdarahan yang disebut sebagai perdarahan bloody soul. Ya, bloody soul itu adalah perdarahan yang bercampur dengan lendir, gitu ya. Nah, kemudian yang lain-lain itu bisa terjadi karena abnormalitas sistem pembekuan darah. Jadi kalau kita bicara perdarahan antepartum, gitu ya. Jadi dari kelompok ini bisa kita lihat perdarahan antepartum itu bisa disebabkan karena placenta previa, bisa disebabkan karena solusio dan bisa karena passa previa. Ya. Nah, ini kalau kita lihat terjadinya penyebab dari perdarahan antepartum. Maaf teh, aduh kenapa ngantuk ya Allah ya Rabbi. Banyak godaannya ini. Ya, kalau kita lihat, ini adalah implantasi plasenta. Ya, kita sudah belajar ya di kehamilan, di persalinan, bahwa kalau kita bicara implantasi plasenta, yang normal itu adalah dia berada di pundus, ya, berada di pundus. Nah, di pundus pun itu yang normal itu jangan di sini teh, ya. Nah, kalau misalkan perdarahan di bagian pas pundusnya juga itu juga harus hati-hati. Misalkan perdarahan di sini nih, implantasinya itu hati-hati. Kenapa? Karena pada saat misalkan perdarahan di daerah ini, ya, itu dia juga berisiko mengalami inversio uterus, ya, pada saat misalkan terjadi atau pada saat kita menolong persalinan. Jadi yang normal itu di mana? Nah, di sini. Ya, ini adalah yang normal, ya. Karena Anda ingat ya bahwa dalam kehamilan ya rahim itu terbagi menjadi dua. Ada SBR dan ada SAR, ya. Nah, SAR ini nanti dalam persalinan dia akan menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi.
Sedangkan yang SBR itu akan menyebabkan terjadinya dilatasi. Paham ya? Jadi kalau pada saat plasenta, ini kan plasenta ya, pada saat plasenta dia implantasinya di bawah sini, ya di bawah ini, berisiko akan mengalami perdarahan. Kenapa berisiko mengalami perdarahan? Karena nanti bisa mengalami perdarahan. Kenapa? Ini kelihatan kuning atau warna apa yang kelihatan? Biru kali ini. Nah, ini bisa terjadi perdarahan itu kenapa? Karena fungsi dari SBR. Nah, ini ya. SBR itu jadi sambungan antara serviks dengan ismus. Ismus itu adalah yang menghubungkan antara serviks dengan korpus, ya. Anda ingat ya bahwa rahim itu kalau tidak hamil terdiri dari berapa bagian teh? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Uterus terbagi menjadi berapa bagian? Ayo, jadi berapa bagian teh? Ini Bu Ibu 3. meni banyak mikir atau ya 3 ya betul 3 apa saja teh? Apa Izin, saja? perimetrium, miometrium, dan endometrium. Etama lapisan dari uterus. Ini mah uterus terbagi menjadi berapa bagian? Itu lapisan, benar. Kalau lapisan terdiri dari 3 lapisan. Tapi kalau uterus sendiri itu terdiri atau terbentuk dari bagian apa saja? Izin Ibu ada pundus, lalu juga ada korpus uteri sama serviks uteri Bu. Nah, teteh Izin harus jawab. paham. Ya, jadi teteh jangan banyak ngahulang. Kalau teteh banyak ngahulang lagi puasa gini nih, jadi pusing ya. Saya pusing kan. Nggak tahu ya saya pusing. Ada sebuah sebenarnya. Diketok-ketok pintunya supaya nggak pusing. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat teteh, ya. Jadi kalau jadi teteh jangan aduh teh istighfar ya. Harus banyak istighfar itu kita itu. Teteh baca teori, ya. Bahwa bagian dari uterus itu ada bagian fundus, ada bagian korpus, dan ada bagian serviks. Nah, jadi Anda harus tahu itu dalam tidak kehamilan, kalau tidak terjadi kehamilan. Tapi kalau dalam kehamilan, nanti uterus itu terbagi menjadi 2, ya. Di 2 itu apa saja? Ya tadi Anda mungkin pernah mendengar apa yang dikatakan SAR, segmen atas rahim dan segmen bawah rahim, ya. Jadi inilah teh, ya. Ini segmen atas rahim. Pada saat uterus dia tumbuh di sini, nah itulah yang dikatakan dia implantasinya di SBR, ya. SBR ini segmen bawah rahim, kalau dalam kehamilan semakin besar kehamilan, maka akan dia semakin melebar, ya. Dia mengalami dilatasi, melebar, melebar, melebar. Sehingga pada saat misalkan di sini ada plasenta, di sini misalkan tumbuh plasenta, kemudian si SBR ini nanti akan mengalami penipisan-penipisan karena untuk persiapan persalinan, maka di sini akan terjadi perdarahan. Kenapa terjadi perdarahan? Ya, karena pada saat misalkan dia terjadi pergeseran, itu pembuluh darah pasti akan bergeser. Gitu. Pada saat pembuluh darah bergeser, maka di situ ada bagian perdarahan yang ini nanti bisa terjadi perdarahan. Itu ya. Jadi Anda paham kenapa misalkan kalau kita bicara perdarahan antepartum, ya salah satu bisa terjadi karena perdarahan akibat dari implantasi dari plasenta. Nah, jadi implantasi plasenta yang normal adalah pada bagian fundus. Jadi Anda jangan keliru ya. Kalau misalkan kita bicara ini adalah pada bagian fundus ini, ya. Nah, kita jangan fundus itu biasanya fundus anterior atau fundus posterior. Tapi kalau di sini banget nih, ini juga hati-hati ya. Kalau dia misalkan pas di fundus banyak di puncak ini, nanti juga hati-hati ini pada saat kita melakukan manajemen aktif kala 3 kan gitu ada melakukan PTT ya. Kalau dia di sini nanti kita tarik-tarik, itu kan betul-betul sentral.
itu juga berisiko. Ya, makanya Anda dalam menolong persalinan tidak boleh misalkan melakukan penarikan pada saat mengeluarkan pasien. Ya. Nah, ini adalah yang normal. Kemudian yang ini adalah perdarahan yang terjadi karena lepasnya plasenta. Ya, bentar. Ya, ini ya. Bentar. Kenapa ya bentar di stop. Ya, nah ini ya. Jadi kalau kita lihat, teteh misalkan ini dia plasenta. Plasentanya dia mengalami lepas plasenta ya. Jadi ini adalah yang dikatakan dengan namanya solusio plasenta. Jadi solusio plasenta itu adalah plasenta yang lepas sebelum bayi lahir ya. Nah, ini adalah plasenta previa ya. Nanti kita lihat jenis-jenis plasenta previa itu ada beberapa jenis. Jadi kalau ini plasenta yang normal, ini adalah plasenta solusio plasenta dan satu lagi adalah plasenta previa. Nah, ini ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan plasenta previa? Plasenta previa adalah plasenta yang implantasinya pada segmen bawah, ya, sehingga pada saat dia berada di segmen bawah rahim, dia bisa menutup seluruhnya, sebagian, atau berada dekat sangat ostium uteri. Bentar. Ini ya. Jadi ini yang bisa dikatakan plasenta previa. Jadi plasenta previa itu adalah plasenta yang implantasinya dia berada di segmen bawah rahim. Nah, pada saat berada di segmen bawah rahim, maka implantasinya bisa menutupi semuanya, bisa menutupi sebagian, ataupun bisa menutup hanya menempel saja. Ya. Nah, ini ya, faktor risiko kenapa bisa terjadi plasenta previa gitu ya? Bisa terjadi karena riwayat SC. Ya, riwayat SC paritas tinggi, jadi dia sering melahirkan, kemudian usianya bertambah. Kenapa usianya bertambah? Kalau usianya bertambah, maka organ tubuh itu dia akan mengalami penurunan fungsi. Ya, kalau organ mengalami penurunan fungsi, sedangkan plasenta itu harus implantasi dan dia harus memenuhi kebutuhan janin, maka akan dia bisa melebar sampai ke bawah, gitu ya. Karena misalkan di sini dia sudah penuh bekas-bekas kehamilan sebelumnya dan sistem misalkan sirkulasinya kurang baik, maka dia akan menempel ke bagian bawah, ya. Kehamilan ganda jelas ya, kalau kehamilan ganda karena kapuk uterus itu menjadi lebih penuh dengan janin, maka itu akan misalkan berpengaruh. Atau perokok. Karena kalau merokok berarti di situ nikotinnya tinggi ya, sehingga kemungkinan si ibu itu di dalam tubuhnya mengalami banyak ini ya nikotin. Nah, ini ya klasifikasinya. Jadi kalau kita lihat perdarahan antepartum, terutama karena plasenta previa, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Sebentar ya.
Ya, baik, maaf teh ada gangguan ya. Jadi kalau placenta previa itu ada klasifikasi, ada grade 1, grade 2, grade 3. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, sorry, ada 4 ya. Kalau tipe 1 itu bagaimana tipe 1? Tipe 1 itu adalah di mana dia apa mengalami atau misalkan ini ya, tepi plasentanya itu melewati batas sampai SBR. Nah, tadi kan saya lihat. Ini contohnya. Ini teteh kelihatan kan gambarnya ya. Nah, jadi ini jelas ya kalau misalkan dia kategorinya adalah tipe 1. Jadi tipe 1 itu dia tidak sampai ke ini teh, ke apa? Ke jalan lahir. Ini kan jalan lahir. Tapi dia berada di samping. Jadi kalau diukur secara pemeriksaan USG itu kurang lebih 3 sampai 5 cm jarak dari jalan lahir, gitu ya. Jadi di sini tidak sampai ke ostium uteri internum. Teteh nanti kalau di rumah sakit nanti teteh ada melihat atau membaca ya tulisan OUI, OUE. Nah, OUI itu adalah ostium uteri internum dan OUE itu adalah ostium uteri externum. Ostium uteri internum itu apa? Ostium uteri internum adalah saluran atau misalkan jalan lahir yang berhubungan dengan bagian uterus itu adalah OUI. Kalau OUE, nah ini ya uterus yang berhubungan dengan vagina. Nah di sini ini adalah OUE. Jadi nanti kalau teteh melihat misalkan di situ ditulis misalkan ya perdarahan pada OUI. Berarti kalau perdarahan pada OUI berarti ini dia dari dalam baru ngarembereh ka dia. Tapi kalau perdarahannya OUE berarti di sini ya. Dari mulut rahim yang berhubungan dengan vagina. Ya. Nah, oke. Itu adalah tipe 1. Jadi kalau tipe 1 jadi teteh untuk menentukan diagnosa placenta previa itu akan objektif dengan pemeriksaan USG. Ya. Bisa nggak dengan pemeriksaan dalam? Itu bisa, tapi pada saat terjadi dilakukan pemeriksaan dalam pada saat pasien mengalami perdarahan antepartum karena placenta previa itu bisa menyebabkan perdarahan yang banyak ya. Tapi hati-hati ya, bahwa posisi nanti tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu nanti akan bisa berubah dengan berjalannya waktu ya, nanti kita lihat. Nah, tipe 2 itu adalah atau ada istilahnya marginalis. Nah, ya, margin. Margin itu berarti di samping ya, di sisi. Nah, dia ini kan jalan lahir. Dia percis banget di sisi. Itu makanya disebut nanti kalau teteh ada placenta marginalis itu adalah tipe 2. Tipe 1 adalah placenta di SBR. Ya, 1, 2, 3, 4 itu sebetulnya di SBR implantasinya. Tetapi kalau yang tipe 1 dia tidak sampai menutupi ostium uteri internum, ya. Nah, tipe 3 dia menutupinya sebagian atau secara asimetris atau dikatakan Anda nanti mendengar ada istilahnya placenta previa lateral, ya. Dan yang keempat itu adalah placenta previa total. Kalau total berarti dia seluruhnya menutupi jalan lahir. Nah, gitu ya. Jadi nanti teteh ini ada beberapa beda istilah ya teh ya. Jadi nanti teteh harus paham kalau ada yang mengatakan SBR berarti dia tidak menutupi ostium uteri internum. Kalau ada yang mengatakan marginalis berarti dia di pinggir. Lateral berarti dia sebagian ya. Dan itu tidak secara simetris. Dan yang ketiga itu adalah lateral dan yang keempat itu adalah totalis. Kalau totalis berarti ostium uteri internum itu seluruhnya tertutup dengan plasenta. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Nah, saya sampaikan tadi kalau kita bicara terkait dengan placenta previa memang yang paling objektif itu adalah dengan USG karena itu pencitraannya akan jelas. Tetapi biasanya ya bisa berubah teh misalkan ada ibu nih hamil usianya misalkan kan trimester 3 itu diperiksa USG ternyata hasilnya implantasinya di SBR mungkin dengan berjalannya waktu dia bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena SBR itu kan semakin lama dia semakin melebar. Ya mungkin aja dari yang tadinya SBR menjadi dia normal karena ketarik. Nanti si rahim itu akan melebar dengan besarnya rahim kan akan melebar sehingga rahim yang bawah itu akan ketarik. Mungkin aja
dari yang tadinya SBR ditarik jadi SHR, ya, gitu ya. Jadi nanti biasanya Teteh kalau ada pasien misalkan hasil USG baru 20 minggu atau 28 minggu ternyata plasentanya di bawah, nah kita sampaikan bahwa plasentanya di bawah, ya kenapa harus disampaikan? Karena supaya pasien itu ngeh, karena bisa terjadi perdarahan berulang. Jadi kita sampaikan bahwa itu mengalami misalkan perdarahan, gitu ya. Perdarahan kemudian atau misalnya plasenta previanya tidak normal, sehingga si pasien juga harus dikasih tahu tanda bahaya, ya. Dan kita sampaikan juga, ibu mudah-mudahan misalkan jangan khawatir, mudah-mudahan dengan besarnya kehamilan nanti akan berubah menjadi normal. Itu boleh teh. Ya itu harus saya sampaikan kepada pasien, ya. Nah itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita cara mendiagnosisnya? Ya, kita melakukan anamnesis. Ya, Anda kan sudah belajar ya. Sebentar, Teh. Nah, ya, bisa dianamnesis. Jadi kita anamnesis, kemudian bisa ditanya, apa ditanyanya? Pastikan dulu usia kehamilan. Karena tadi saya sampaikan, pada saat ada pasien datang hamil, perdarahan, kita harus tahu dulu apakah dia kurang 20 minggu atau lebih dari 20 minggu. Kalau kurang 20 minggu, kemungkinan itu kasus yang tutorial. Bisa abortus, bisa mola hidatidosa, bisa kehamilan ektopik terganggu. Gitu ya. Nah, itu pada kurang 20 minggu. Tapi kalau lebih dari 20 minggu, itu bisa terjadi tadi karena yang pertama adalah karena plasenta previa, solusio, atau karena fasa previa. Ya, kalau fasa previa itu adalah dari plasentanya sendiri. Ya, nah jadi kita pastikan dulu anamnesis usia kehamilan, tanya perdarahannya kapan. Ya, kenapa? Tanya perdarahannya kapan? Nanti kita akan bisa mengidentifikasi apakah kemungkinan pasien ini mengalami perdarahannya karena plasenta previa atau karena solusio plasenta. Ya, nanti bisa kemudian dilihat nanti pada saat anamnesis Anda kawinkan dengan tanda dan gejala. Inspeksi dilihat dan dipalpasi. Jadi perdarahan biasanya pada saat anamnesis kita tanya kalau perdarahannya antepartum karena plasenta previa biasanya tidak akan sakit, ya. Ada nggak Bu misalkan perdarahannya yang sakit? Bisa aja sakit kalau dia sudah terjadi infartu, ya udah sama plasenta previa terjadi infartu ya pasti sakit. Sakitnya ya karena kontraksi. Tapi kalau dia belum terjadi kontraksi itu tidak akan sakit, ya. Perdarahan pertama atau plus bleeding biasanya tidak banyak. Jadi ciri khasnya Teh, kalau yang namanya plasenta previa itu berulang perdarahannya. Biasanya. Kenapa berulang? Karena dia implantasinya di SBR, segmen bawah rahim, maka semakin membesar kehamilan, maka si rahim itu akan semakin tertarik. Pada saat misalkan tertarik ke atas sehingga dia akan menjadi berisiko terjadinya seperti itu. Ya nanti biar saya gerakannya kelihatan. Nah, gitu ya. Kemudian biasanya tidak banyak, tapi setelah lama dia berulang itu biasanya lebih banyak perdarahannya. Kenapa lebih banyak? Karena biasanya semakin membesar kehamilan maka pembuluh darah itu kan semakin menancapnya kuat, gitu ya. Jadi perdarahan karena plasenta previa atau itu terjadi karena perdarahannya dari implantasi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian terdapan janin lebih tinggi atau istilahnya floating. Apa sih? Oh ya Allah ya Rabbi. Ya nun teh. Ya nun ya. Yuk. Yuk bangga bangga. Ini ya. Nah ini ada bagian ada istilahnya nanti floating, gitu ya. Jadi bagian terdepan janin itu lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena terhalang oleh plasenta. Ya, sering dijumpai juga kelainan letak. Kenapa? Anda lihat bahwa nah gini, ya, karena misalkan uterus itu kan seperti buah pir ya teh ya, seperti buah pir. Bagian bawah itu dia semakin kecil. Coba teteh ya, kalau dalam jangan ke dalam kehamilan ya, sekarang juga kita hidup udah dewasa, kepala dengan bokong gedean mana teh?
bokong ya, nggak ada yang bokongnya kecil, kepalanya gede gitu ya. Nah, jadi di dalam rahim pun sama gitu ya. Jadi bokong itu dia menempati biasanya di bagian pundus. Kenapa? Karena secara fisiologis si tubuh bayi itu akan mencari posisi yang nyaman. Ya, makanya nanti kalau ada letak sungsang, kita berpikir jangan-jangan dia mengalami kelainan uterus. Oke, gitu ya. Jadi juga kita harus curiga nih, oh si ibunya mengalami kelainan letak. Jangan-jangan pada saat bayi itu mau turun terhalang. Ya, ini ya. Nah, Teteh lihat yang selanjutnya adalah solusio placenta. Kalau tadi placenta previa ya. Ini saya singkatnya ya, nanti saya kasih materi ada beberapa tambahan. Nah, jadi kalau placenta previa adalah plasenta yang implantasinya pada segmen bawah rahim, sedangkan solusio placenta adalah plasenta yang lepas sebelum waktunya. Gitu ya. Jadi plasenta yang lepas sebelum waktunya. Kalau plasenta harus lepas kapan? Kapan Janin plasenta keluar, harus Ibu. lahir? Ya, gimana teh? Setelah janin keluar, Ibu. Di Ya, kala intinya ya, ya betul, di kala itu ya. Kalau dalam teteh mimpin persalinan plasenta keluar, nah itu mah tidak normal, gitu kan ya. Nah, ini kalau solusio plasenta biasanya terjadi lepas plasenta pada saat hamil, ya. Apa yang terjadi? Kita kan tahu ya, si plasenta itu kan menancap di dalam uterus itu dengan korion-korion fili-filinya itu menancap di dalam uterus. Pada saat dia lepas, maka akan terjadi pembuluh darah yang pecah, yang putus, sehingga terjadi perdarahan. Nah, cuman unik teh, kalau plasenta, solusi plasenta itu, perdarahannya itu bisa teteh ini contoh. Ini ada perdarahannya eksternal. Kenapa dikatakan perdarahan eksternal? Karena perdarahan itu dia keluar dari jalan lahir. Ya, atau istilahnya reflex hemorrhagic. Ya. Nah, ini adalah perdarahan yang dikatakan relief hemorrhagic. Jadi artinya dia akan kelihatan teh, dia anemi tapi sesuai dengan perdarahan. Nah, yang paling sulit ini nih, yang paling sulit menentukan apakah dia dalam kondisi berbahaya atau tidak adalah kalau perdarahannya tersembunyi. Perdarahannya dia tidak akan, ini kan ini yang merah itu darah ya teh ya. Darah itu merah ya. Ini yang merah itu adalah darah. Ini artinya dia sudah lepas. Tetapi Teteh coba lihat, dia lepasnya itu perdarahannya bertumpuk di belakang plasenta. Tidak seperti ini. Kalau ini kan keluar ya, karena dia di pinggirnya dia udah lepas, maka keluar. Tapi kalau ini itu namanya concluded hemorrhage atau perdarahan yang tersembunyi. Ya. Nah, sehingga si pasiennya mungkin kelihatan anemi banget, tapi perdarahannya sedikit. Ya. Nah, jadi ini ya, kalau kita lihat perbedaannya. Perbedaan di sini concluded hemorrhagic adalah tersembunyi, ini adalah relief ya, reflex itu adalah keluar-keluar seperti ini ya. Nah, apa yang alurnya? Jadi kalau ada placenta previa, kita tanya ya. Tanda dan gejala placenta previa adalah tanpa ada nyeri ya. Kemudian perdarahannya biasanya berulang gitu ya. Dan biasanya perdarahannya itu tanpa dimulai terjadinya misalkan trauma atau apapun gitu ya. Nah, pada saat terjadi placenta previa kita lihat perdarahan tanpa nyeri, tanda vitalnya bagaimana, denyut jantung bayinya bagaimana. Ya, kemungkinan untuk placenta previa itu jarang perdarahannya banyak ya, kecuali kalau misalkan placenta totalis dan itu ada rangsangan misalkan pada saat PD dan sebagainya ya. Kita harus cek KB ya, jenis dan uji silangnya, kemudian kita harus periksa LS ya. LS itu adalah untuk mengetahui usia gestasi janin ya, ini berhubungan dengan kemampuan mengembangnya dari paru-paru. Lecithin sphingomyelin ya. LS itu adalah singkatan lecithin sphingomyelin. Itu adalah untuk melihat elastisitas dari sphingomyelin ya, yang menutupi bagian dari paru-paru bayi ya.
Nah, kalau yang normal itu adalah lebih perbandingannya 2/0 ya. Nah, atau bisa dilihat dengan pemeriksaan USG ya, profil biofisik bayi. Ya, nanti ada berbagai jenis bioprofil fisik bayi itu. Nah, kemudian kita biasanya dirawat ya kalau ada plasenta previa, kecuali kalau perdarahannya sedikit dan berhenti, itu nggak usah dirawat pun nggak masalah. Tapi kalau misalkan perdarahan kemudian pertahanannya terus berlangsung, maka sebaiknya itu dia dirawat. Kita inspekulo ya, kalau plasenta previa tidak boleh pede. Kalau gimana tuh saya tahu dia plasenta previa atau bukan? Ya kita harus melakukan pemeriksaan inspekulo. Jadi harus menggunakan pemeriksaan inspekulo itu adalah pemeriksaan inspeksi dengan menggunakan spekulum. Ya, nah kita lihat perdarahannya, apakah dari dinding vagina atau serviks atau dari kapum uterus. Tentukan usia gestasi. Kalau di bawah 37 minggu, ya sedikit perdarahannya, maka kita lakukan tirah baring. Intermiten itu ya sedikit dan tidak berlangsung terus ya. Konfirmasi USG, terutama kita lihat profil biofisik bayinya, ya janin, kemudian implantasi atau migrasi plasenta. Kalau memang misalkan aman, maka dilakukan ekspektatif. Ekspektatif itu adalah dilanjutkan kehamilannya ya. Nah, ini di bawah 37 minggu, tapi perdarahannya banyak, maka harus ditransfusi dan dilakukan PDMO. Apa itu PDMO? Pemeriksaan dalam meja operasi. Tidak boleh plasenta previa itu dilakukan pemeriksaan dalam tidak di meja operasi. Saya pernah melihat waktu saya dulu jadi mahasiswa ya Teh ya, mahasiswa D1, saya pikir itu bidannya agak kurang baik kalau menurut saya. Kenapa? Udah jelas dia plasenta previa, sama bidannya di PD. Katanya kebayang nggak, plasenta itu dia berada di mulut rahim dan menutupi, kemudian di PD, itu pasti akan ada trauma. Wah, perdarahannya banyak gitu. Ya, jadi tidak boleh plasenta previa dilakukan pemeriksaan dalam di luar meja operasi. Dan di PDMO ini biasanya pemeriksaan dalam meja operasi itu dilakukan oleh dokter sebelum dilakukan operasi. Ya, sehingga kalau ada perdarahan banyak itu segera bisa diantisipasi ya. Plasenta previa parsial atau total maka harus diseksio. Kenapa? Jangan ini ya, jangan trial and error. Cobaannya sugan itu nggak boleh ya. Tapi kalau plasenta previa marginalis atau letak rendah, biasanya dilakukan amniotomi, karena dengan amniotomi kan si air ketuban nanti akan keluar ya, dan si bayi itu nanti akan menekan ya pada segmen bawah rahim, sehingga itu adalah sebagai tamponade dan dilakukan akselerasi. Akselerasi itu biasanya dipercepat persalinannya dengan pemberian oksitosin drip ya. Nah, kalau di atas 37 ini seperti ini ya. Ini yang harus kita lakukan pada saat ada pasien plasenta previa. Nah, ini ya manifestasi solusio plasenta. Jadi kalau kita tanda dan gejala solusio plasenta ya, perdarahan tadi bisa tersembunyi atau bisa banyak, berwarna merah tua atau kehitaman. Kenapa kira-kira Teh kalau solusio plasenta warnanya merah tua atau kehitaman? Kalau plasenta previa perdarahannya biasanya merah seperti darah biasa. Nah, apa coba Teh? Kira-kira yang dipikiran oleh Teteh, kenapa solusio plasenta darahnya bisa berwarna merah tua atau hitam? Izin ibu berarti bukan darah segar atau darah yang keluar saat itu juga. Ya, bagus ya. Jadi darahnya mungkin tadi karena dia dari plasenta, jadi ya akan tertahan. Seperti Teteh menstruasi. Teteh kalau menstruasi awal atau menstruasi akhir suka warna hitamnya. Kenapa? Karena dia oksidasi itu. Dari rahimnya sedikit, sehingga dia lama teroksidasi, sehingga yang pada saat keluar, maaf, nempel di celananya jadi warnanya kehitaman, kecoklatan. Gitu ya. Nah, ini pun sama. Jadi kalau misalkan plasenta, solusio plasenta, karena dia mungkin bercampur dengan bagian apa? Bukan bagian ya, bukan lama ya. Jadi karena misalkan dia turunnya lama, maka terjadi oksidasi sehingga warnanya kehitaman. Ya, pada saat biasanya karena plasenta, solusio plasenta, Anda bayangkan si rahim yang diisi dengan janin,
kemudian ada lepas plasenta, perdarahan itu kan berarti ada perdarahan. Dan perdarahan itu akan tertampung di uterus. Bayangkan, si uterus itu menjadi lebih penuh. Anda bayangkan, Anda jerawat di sini, ngajenul lagi merah-merahnya, dicabak nyeri kan, itu juga sama. Uterus itu pada saat misalkan dia volumenya bertambah karena dari perdarahan, maka uterusnya biasanya mengalami kesakitan. Jadi tanda bahwa solusio plasenta anaknya atau ibunya mengalami kesakitan, ya. Kemudian tegang, kenapa tegang gitu? Coba teh, kenapa tegang? Kira-kira kenapa tegang? Hello, kenapa tegang? Bukan ujian saja tegang itu kan? Kenapa tegang kira-kira? Ya kan tadi teh, karena si kapung uteri itu yang tadinya isinya hanya janin dengan air ketuban, ditambahkan lagi dengan darah. Ya pasti tegang, itu kan volume darah, volume si di dalam uterusnya kan menjadi banyak, ngerti ya? Jadi tegangnya itu karena volumenya bertambah dari darah sehingga tegang, ya anemis dan tanda-tanda shock. Anda bayangkan, ya dalam persalinan sebetulnya kala 1, kala 2 tidak akan terjadi perdarahan. Kapan terjadi perdarahan? Pada saat kala 3. Kenapa kala 3 terjadi perdarahan? Ya karena si plasenta yang nempel di rahim itu dia coplok, lepas. Maka di situ ada pembuluh darah banyak. Ini pun sama. Pembuluh darah yang nempel dari plasenta itu dia kemudian lepas itu ternganga. Apalagi tidak boleh diberikan oksitosin kan? Karena masih ada bayi di dalam. Nah, gitu ya. Maka kemungkinan ada tanda-tanda shock, fundus uteri lama-lama akan naik. Kenapa naik? Karena volumenya bertambah sehingga naik. Kenapa volumenya bertambah? Ya, semakin lama perdarahannya kan semakin banyak. Pemeriksaan dalam, jadi kalau pemeriksaan porcio, kita raba itu ketubannya tegang. Ya, ini ciri khas teh. Jadi kalau ada pemeriksaan namanya pemeriksaan Pornices. Apa pemeriksaan Pornices? Pemeriksaan Pornices itu seperti pemeriksaan dalam, tetapi yang kita raba itu bukan ostium uteri, tetapi kita pornik samping-sampingnya. Nanti ya kalau kita offline ditunjukin. Ya, pemeriksaan biasanya janin sulit teraba. Kenapa sulit teraba? Karena bercampur, karena terlalu tegang, banyak darah dan yang sudah bertumpuk di dalam kapung uteri, biasanya fetal distress, bahkan bisa sampai meninggal, dan kebanyakan solusio plasenta itu bayinya meninggal. USG, ya biasanya terdapat hematum retoplasenta. Penata laksanaan, apa yang harus dilakukan? Perbaiki keadaan umum. Ya, jangan dulu-dulu cepat-cepat dioperasi. Dioperasi pun, ini teh imaging ya, tetangga saya ada yang mengalami solusio plasenta. Darahnya itu 4 gram. 4 gram atau 3 gram. Ya. Dia tidak boleh dilahirkan langsung. Anda kebayang, pada saat dia seksio, pasti akan terjadi luka. Luka yang menganga, itu akan pembuluh darahnya banyak, dan itu bisa memperbanyak perdarahan. Gitu ya. Nah, itu harus diperbaiki dulu keadaan umumnya. Kalau keadaan umumnya baik, baru dilakukan operasi. Ya, jadi harus perbaiki keadaan umum, ya, dan kondisi pasiennya. Bila janin hidup, maka harus dilakukan terminasi, segera dioperasi, ya di SC. Janin yang meninggal, terminasi perpaginam. Ya, kalau memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan perpaginam, maka harus di SC. Ya, misalkan kalau dia solusio plasenta, pembukaannya kecil, ya bahkan diprediksi bisa terjadi persalinannya lebih dari 6 jam, maka biasanya dokter melakukan SC. Kenapa menjadi patokannya lebih dari 6 jam? Karena kalau dia terlalu lama dibiarkan, ya, sedangkan dia mengalami perdarahannya karena plasentanya lepas, ya, tubuh kita itu kan unik. Pada saat terjadi perdarahan, maka dia akan mengeluarkan protrombin dan trombin. Apa? Itu untuk mencegah terjadinya pembekuan darah. Kalau dia misalkan tidak segera diobatin, lama-lama ya protrombin dan trombinnya hilang, habis.
Kalau sudah habis, ya bukan lagi dia bisa membeku, tetapi tidak terjadi pembekuan. Ya, makanya teteh hati-hati ya. Ada pasien abortus, jangan dianggap aneh, jangan dianggap remeh kayak abortus itu. Ya, ada kasus dia perdarahan, ternyata karena abortus, jadi pasiennya itu dia mengalami abortus, dan naon lah perdarahan salit-salit, dan perasaannya dia orangnya mungkin sudah lahir semua, ternyata perdarahannya terus berlangsung, ya, terus perdarahannya nggak berhenti-berhenti, dan akhirnya sama dokter dilakukan SC. Pada saat dilakukan SC, ternyata mengalami gangguan pembekuan darah. Itu darahnya kalau mengalami gangguan pembekuan darah, itu darah tidak berhenti teh, ngocor terus, nggak bisa diapa-apain, ya. Dan itu harus diberikan heparin biasanya ya untuk membantu pembekuan. Tapi kalau tidak ada itu biasa sebagian besar meninggal, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ada yang mau ditanyakan dulu teh? Supaya ditebak sewa Abi. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini solusio, kalau tadi ada plasenta previa itu adalah tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, atau dikategorikan sebagai plasenta letak rendah, plasenta marginalis, plasenta lateral, dan plasenta totalis, maka di dalam solusio plasenta ada solusi plasenta ringan, sedang, berat, itu dilihat dari banyaknya atau prosentase lepasnya plasenta dan jumlah perdarahan. Itu aja. Ya. Nah, ini ada ciri-cirinya, biasanya tumpahan darah yang keluar terlihat pada seperti head gitu ya, suka dibedakan dari plasenta previa, kecuali kalau warna darahnya yang kehitaman, komplikasi terhadap ibu dan janin belum ada. Jadi tubuh itu sebetulnya, manusia itu kalau dia mengalami perdarahan jumlahnya 500, itu tubuh itu sudah bisa mengkompensasi. Jadi pain-pain aja nggak masalah. Mungkin nadinya naik tapi tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau sudah lebih dari 500, itu tubuh itu akan mengkompensasi. Dengan cara apa? Meningkat denyut jantung. Kenapa meningkat denyut jantung? Karena tubuh itu harus memompa. Memompa apa? Memompa oksigen. Karena pada saat terjadi perdarahan, sirkulasi di dalam tubuh itu oksigennya kan berkurang. Maka jantung itu harus memompa supaya oksigen itu nyampe ke seluruh tubuh si pasien. Ya, solusi plasenta sedang, ya ini biasanya luasnya 25 sampai 50%, jumlah perdarahannya. Coba teteh ada yang mau ditanyakan dari gejalanya? Ya, ada hipotensi, jadi terjadi penurunan tekanan darah, ada tahikardi, jadi nadinya lebih cepat, ya. Sedangkan kalau yang berat itu adalah lebih dari 50%, ya, luas plasentanya dan perdarahannya lebih dari 1000 cc, ya, atau 1 liter. Yang gejala dan tandanya biasanya keadaan umum ibu buruk, ya, bahkan hampir shock gitu ya. Komplikasi koagulan, jadi mengalami gangguan pembekuan darah, bahkan menyebabkan gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal? Ya sekarang darahnya kan keluar. Apa yang mau diolah oleh ginjal, akhirnya ginjal itu mengalami nekrosis, ya, kematian pada jaringan ginjal. Nah, laboratorium ini harus diperiksa ya golongan darah karena harus dipersiapkan mungkin untuk pemberian ini ya darah RH juga sama ya, kombes sama HB, kemudian fungsi koagulopati ya atau gejala pembekuan darah. Kenapa? Karena kita pastikan tidak mengalami gangguan pembekuan darah ya. Uji silang atau cross match ya untuk memastikan kesesuaian darah ya donor dengan resipien. Jadi kalau ada pasien mau diberikan transfusi darah itu harus di cross match ya. Kemudian maturasi paru janin ini bila memungkinkan ya karena pemeriksaannya ini sulit gitu ya dan kadang-kadang tidak semua layanan bisa memberikan ini. Ini pasaprevia ya, keadaan di mana pembuluh darah janin berada di selaput ketuban. Nah ini ya, kalau pasaprevia itu adalah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu di selaput, ya, di selaput. Sehingga kalau pasaprevia teh ciri khasnya kalau dipecahkan ketuban terjadi perdarahan banyak itu kemungkinan pasaprevia dan jarang tertolong. Kenapa jarang tertolong? Karena si pembuluh darahnya itu di selaput. Kalau kita memecahkan ketuban itu kan memecahkan selaput. Kalau selaputnya potong, putus, ya pembuluh darah kan terus ngocor. Ya, perdarahan terjadi bila selaput ketuban yang melewati pembukaan robekan serviks dan pecah. Perdarahan antepartum pada pasaprevia menyebabkan angka kematian tertinggi.
ya 33 sampai 50%. Faktor risiko biasanya ada plasenta bilobata. Apa plasenta bilobata? Siapa yang tahu plasenta bilobata? Ya, bilobata itu berarti ada lobusnya 2, ya. Plasenta susentaria, kalau bilobata itu biasanya besarnya sama. Tapi kalau plasenta susentaria itu adalah plasentanya satu, kemudian dia ada nyentil alit, ya. Letak rendah, kehamilan pada fertilisasi in vitro, kemudian pada kehamilan ganda, terutama triplet, ya. Itu kemungkinan triplet itu kemungkinan terjadinya fasa previa. Nah ini ya, teh lihat di fasa previa. Nah, ini kan ini plasenta. Nah, coba Teteh lihat. Jadi dia ya si plasentanya itu pembuluh darahnya itu dia di selaputnya Teh. Nih, di pembuluh darah. Ini lihat ya, nih yang hijau-hijau. Jadi dia berseliweran di selaput sehingga pada saat dipecahkan selaputnya robek ya pasti akan terjadi perdarahan. Nah, ini contohnya ya. Ini. Ini kan janin, ini plasenta lihat ya. Nah, ini kan tali pusat nih. Tali pusat. Nah, ini adalah pasa previa. Nah, di sini terjadi ke sini. Ya, pada saat dipecahkan itu akan terjadi perdarahan yang kencang. Nah, ini ya, jadi pada pasa previa, serviks biasanya disertai insersi filamentosa dan lobus susentaria ya. Jadi diagnosisnya perdarahan setelah amniotomi dan pecah selaput ketuban, biasanya terjadi bradikardi janin ya. Jadi denyut jantung janinnya sangat pelan gitu ya, dan prognosisnya itu kemungkinan janinnya meninggal 50 sampai 70%. Ini ya, ini nih teh fasa previa. Nah, ini kan ini tali pusat ya. Ini tali pusat. Nah, ini pembuluh darah nih. Nah, ini begini. Ya, bisa pecah. Ya, terapinya biasanya terapi ekspektatif ya. Jadi fetus tidak dilahirkan prematur. Jadi tindakan solusio plasenta maupun plasenta previa itu adalah ada dua, ekspektatif dan aktif. Kalau ekspektatif itu berarti di kehamilannya dipertahankan. Ya, kalau aktif itu dilahirkan. Ya, ini biasanya kalau ekspektatif, jadi janinnya tidak ada gawat janin dan tidak ada gawat ibu. Ya, jadi janinnya bagus, ibunya bagus, itu boleh dipertahankan. Dan ini biasanya tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kelahiran prematur. Ya, nah ini penderita tidak boleh dilakukan pemeriksaan dalam ya Teh ya, diagnosis non invasif, kemudian awasi ketat kondisi klien ya syaratnya. Jadi kalau ekspektatif syaratnya hamilnya preterm sehingga harus dikondisikan bayinya sudah aterm, darahnya sedikit bahkan berhenti, tanda infarto tidak ada karena kalau sudah ada tanda-tanda persalinan itu sulit dihentikan ya, dan keadaan umum ibu baik atau HB dalam batas. Ini ya, janin masih hidup, maka lakukan rawat inap atau tirah baling, pemeriksaan USG ya, terutama ini implantasi plasentanya di mana, usia kehamilan ya, profil biofisik. Teteh tahu nggak komponen profil biofisik? Enggak ya? Nantilah presentasi janin, kemudian berikan tokolitik. Tokolitik itu apa? Apa tokolitik? Jadi tokolitik itu adalah obat-obatan yang mencegah terjadinya kontraksi uterus ya. Jadi untuk merelaksasi uterus ya. Pemberian dikombinasikan dengan kortikosteroid. Kenapa kortikosteroid? Kortikosteroid tujuannya adalah untuk mematangkan paru ya. Karena bayi yang terjadi perdarahan dan khawatirnya harus dilahirkan, maka harus dipastikan paru-parunya dia dalam batas normal. Ya, kalau terapi aktif berarti itu harus dilahirkan, biasanya umur kehamilannya lebih dari 20 minggu, perdarahannya banyak, tidak ditunggu maturasi janin. Jadi kalau plasenta previa ataupun solusio plasenta, kalau kemungkinan si janinnya tidak bisa hidup, ya udah dilahirin aja buat ngapain gitu ya.
ditunggu-tunggu kan tidak akan berhasil, gitu ya. Untuk diagnosa maka dilakukan PDMO ya dengan memenuhi syarat harus terpasang transfusi, keadaan umum ibu baik, kemudian ada tim operasi yang siap dan dilakukan. Nah ini ya solusi plasenta ya. Ada faktor risiko, jadi biasanya hipertonik. Apa hipertonik? Jadi terlalu tegang berlebihan, ada nyeri, ya. Kemudian diperiksa kadar HB, zat pembekuan darah, karena untuk mengkonfirmasi apakah mengalami gangguan pembekuan darah atau tidak, evaluasi keadaan fetus, evaluasi keadaan ibunya, nanti kita lihat, harus dipastikan bahwa ini bukan plasenta previa, ya. Karena nanti teteh kalau tidak jelas diagnosanya, nanti itu akan salah penanganannya, ya. Kemudian setelah dipastikan dia solusio plasenta, tujuan utama atau syarat yang selanjutnya yang penting itu adalah kondisi bayi. Kalau kondisi bayinya meninggal, kemudian kita lihat ya serviksnya. Kalau misalkan masih kaku atau rigid atau pembukaannya satu jari dan penurunannya masih tinggi ya, ini HODS 2 atau 3, maka dilakukan SC meskipun janinnya meninggal. Kenapa? Karena SC yang dilakukan itu bukan untuk melahirkan, untuk membantu janinnya lahir cepat, tetapi untuk mencegah terjadinya gangguan pada ibu ya. Kemudian ini kalau lunak pembukaannya lebih dari 3 cm, penurunannya HODS 3 atau HODS 4, maka kita lakukan amniotomi ya untuk dilakukan akselerasi dengan pemberian oksitosin ya. Nanti ini diharapkan partus per vaginam ya. Jadi kalau misalkan bayinya hidup normal SC, tapi kalau hidup ada gawat janin ya, jangan di ini ya, kalau ada gawat janin nilai pelviknya, apakah pelviknya normal atau tidak. Kalau pelviknya misalkan tidak normal atau misalkan pelviknya mengalami CPD atau apa, maka lakukan SC ya. Tapi gawat janin pembukaannya lempat dan bagian terendah sudah di dasar panggul, maka kita lakukan amniotomi, karena amniotomi itu nanti dia sebagai ini ya yang membantu menekan. Kemudian lakukan partus per vagina. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, kalau ruptur uteri nanti ya kita bisa juga sih terjadi perdarahan pada saat antepartum, terjadi perdarahan ruptur uteri ini hanya tambahan saya. Bisa nanti ini terjadi ruptur uteri itu bisa pada antepartum ataupun bisa terjadi pada postpartum. Ya nanti mungkin di postpartum saja ya terkait dengan ruptur uteri. Nah ini ya tadi disampaikan. Ini mah enggak, nanti perdarahan postpartum. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini ya, solusi plasenta. Nah, ini gambarannya. Nanti teteh coba dilihat ya untuk memperkuat. Ini ada faktor risiko. Jadi faktor risiko ini nanti sebagai guidance kita pada saat kita melakukan anamnesis untuk mengetahui apakah ada faktor risiko. Ya, contohnya pasien yang preeklamsi, hati-hati. Kalau preeklamsi itu kan dia over, ya, hiper. Berarti dia terjadi penekanan yang berlebihan pada pembuluh darah dan itu juga akan membantu lepasnya plasenta dari implantasi ya. Ini ada hipertensi kronis, jadi hati-hati ya. Jadi jangan dianggap enteng hipertensi kronis, kemudian preeklamsi ya, atau ketuban pecah dini ya yang preterm. Jadi ketuban pecah dini yang preterm itu adalah kurang dari 37 minggu ya. Jadi ketubannya pecah kurang dari 37 minggu itu juga akan berisiko mengalami solusio plasenta. Kenapa? Karena terjadi ini ya ketuban pecah, berarti air ketuban itu kan keluar. Terjadi pengosongan yang tiba-tiba itu akan Anda ingat ya di patofisiologi kala 3 kan kenapa bisa plasenta lepas itu karena adanya penurunan kapung uteru
apapun uterus yang tiba-tiba, gitu ya, yang tadinya ada janin, ada air ketuban, kemudian keluar janin, keluar air ketuban, keluar janin, maka akan terjadi pengosongan yang tiba-tiba. Nah, itu pun bisa menyebabkan terjadinya ini ya, placenta previa, solusi placenta, gitu ya, jadi ketuban pecah. Kemudian kehamilan kembar juga sama. Kehamilan kembar kenapa bisa berpengaruh? Karena kalau kehamilan kembar ini konsepnya adalah overdistensi, ya, terlalu berlebihan tekanan di dalam vakum uterus, sehingga pada saat tekanannya berlebihan itu akan menekan ke dalam pembuluh darah dan itu akan mendorong lepasnya plasenta, ya. Ini memperkuat etiologi. Jadi pada saat TT anamnesis ini pastikan apakah pasien ini mengalami ini. Ini ya, hidramnio dan sebagainya, Anda baca saja. Ini faktor pencetus, jadi ada beberapa tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya solusi plasenta. Misalkan ibu hamil, dia lagi molor, sudah jatuh, gitu ya, abdomennya mengalami trauma begini, gitu kan, itu bisa lepas ya. Ini bisa karena kecelakaan, bisa karena tensi luar, tanpa dari ibu, dengan posisi letak kencang, kemudian diputar bayinya jadi kepala, itu juga bisa. Trauma abdomen tadi sudah disampaikan, amniotomi, ya, jadi ketuban pecahan, ternyata ketubannya masih banyak, nah itu terjadi pengosongan yang tiba-tiba juga akan menyebabkan lepasan plasenta. Lilitan tali pusat juga sama ya, ya. Kenapa lilitan tali pusat? Karena lilitan tali pusat itu kan menempel. Pada saat bayinya bergerak ke sini, dia akan tertarik sehingga akan lepas. Jadi ya, silakan nanti Anda patofisiologinya. Patofisiologi itu adalah proses terjadinya placenta plasenta. Jadi diawali dengan terjadinya perdarahan. Perdarahannya adalah dari decidua basalis. Decidua basalis itu adalah jaringan atau layer yang menempel ke dalam dinding uterus, ya, makanya basalis, jadi bagian dasar. Nah, nanti decidua itu akan terkelupas sehingga yang tersisa itu hanya lapisan tipis yang melekat pada myometrium, ya. Kemudian terjadi hematum pada decidua. Kenapa hematum? Karena tadi ya, pembuluh darahnya terbuka dan lepas, ya, sehingga akan menyebabkan separasi atau lepasnya sebagian plasenta, dan plasenta nanti akan tertekan oleh hematum. Jadi karena perdarahannya banyak, plasenta itu nanti akan tertekan oleh hematum, ya, perdarahan yang berkumpul di belakang plasenta, ya. Pada awal kejadian tidak menimbulkan gejala apapun, namun beberapa saat biasanya arteri spiral decidua itu akan pecah, ya. Kan Anda lihat ya, di plasenta itu ada yang namanya arteri spiral, ya, spiral itu besar, yang besar itu, gitu ya. Darah plasenta yang terkelupas menjadi semakin luas dan akan mendekati tepi plasenta. Ini ya, oleh karena dalam uterus masih terdapat produksi konsepsi, maka uterus tidak mampu berkontraksi. Jadi ruginya gitu teh, kalau solusi plasenta berarti karena masih ada bayi, ada air ketuban gitu ya, maka si uterus itu tidak akan berkontraksi. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya resiko kematian. Karena kalau plasentanya lepas ya, yang membantu menutup pembuluh darah yaitu adalah kontraksi. Sedangkan kontraksi tidak akan terjadi karena ini bayi dan air ketuban masih di dalam, ya. Nanti darahnya tadi ya, kalau refilled hemorrhagic atau perdarahan yang keluar ke eksternal, ya itu berarti kelihatan bayi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat ini contoh kita ya. Jadi kalau misalkan teteh mau melihat nih, teteh misalkan menolong persalinan, ya, tapi tidak menunjukkan terjadinya perdarahan, gitu ya. Tapi setelah plasenta lahir ada kayak gini teh. Ini plasenta, tapi dia ada rambutnya. Rambutnya adalah berupa bekuan-bekuan darah. Nah, ini kita curiga mengalami hematom retroplasenta. Jadi perdarahannya dia berada di belakang plasenta, dan kalau kita lihat ini seperti, ya, gejala dan tandanya tadi ya tergantung dari luasnya, gitu ya. Kemudian biasanya ada gawat janin, hampir 50% ya yang mengalami solusio itu ada gawat janin dan jarang tertolong, gitu ya. Kemudian janin meninggal 15%, tetani uteri, jadi uterusnya dia tegang terus ya, ada mengalami di IC,
kemudian ada renjatan hipopolemik, ada perdarahan pervaginam itu lebih dari 80%, dan uterus yang tegang gitu ya. Ini pada 2/3 bayi, dan kontraksi itu kontraksi uterus abnormal ya. Jadi terus-terusan si uterusnya dia mengalami kontraksi. Ini ya laboratoriumnya yang harus diperiksa adalah hematokrit ya. Bentar teh. Saya tutup dulu. Oke. Ya. Jadi hematokrit ya. Hematokrit itu harus lebih dari 25 sebentar. Ya, ini. Kemudian sebentar. Itu ya. Nah, ini kemudian HB itu biasanya hematokrit umumnya terjadi ya, karena biasanya terjadi peningkatan ya, karena hemodilusi. Kemudian hapusan darah tepi, ini untuk melihat trombosit ya. Kemudian pemeriksaan fibrinogen untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan gangguan pembekuan darah. Ini ya. Nah, ini adalah clotting time ya. Jadi waktu pembekuan darah itu diharapkan clotting time-nya 5 sampai 10 menit ya. Kalau dia lebih dari 5 sampai 10 menit membeku, maka itu kemungkinan dia mengalami gangguan pembekuan darah ya. Biasanya kadar fibrinogennya dia menurun ya. Teteh ingat kan zat-zat pembekuan darah itu apa saja teh? Ada fibrinogen, ada trombosit, ada protombin ya. Nah, itu coba teteh diingat-ingat lagi. Ini pemeriksaan labnya, protombin time, partial trophoblastin, kemudian jumlah trombosit, kadar fibrinogen. Nah, ini kalau di rumah sakit. Ini kalau sesuai dengan standar ya, tapi kalau di rumah sakit biasanya tidak dilakukan semua ya teh ya. Apalagi dengan BPJS, keterbatasan dana dan sebagainya, biasanya yang pasti HT, hematokrit, HB, trombosit, trombin, ya fibrinogen yang kayak gitu-gitu. Tidak sampai plotting time atau waktu pembekuan itu biasanya wajib ya. Ini tindakannya, maka kalau keadaan umum pasien menurun, kita perbaiki dulu ya keadaan umumnya, dipasang infus ya, biasanya dipasang infusnya 2 jalur, satu untuk rehidrasi dan satu biasanya diberikan untuk terapi ya. Pendarahan uterus tegang ataupun uterus semakin meninggi, gawat janin biasanya kalau ada gawat janin ibu diberikan oksigen ya 5 liter per menit gitu ya, itu diberikan. Dan tidak boleh diberikan oksitosin drip ya kalau pasiennya gawat janin dan kemungkinan akan berhasil hidup gitu ya. Ini ya terapi ekspektatif tadi dirawat. Jadi kalau terapi ekspektatif itu adalah terapi yang dirawat dulu pasiennya. Tapi jarang sebetulnya teh kalau solusio plasenta. Kecuali kalau plasenta previa itu kebanyakan di ekspektatif ya. Baru dibantu persalinan pervaginam. Nah, ini ya, persalinan pervaginam biasanya pada solusio plasenta diprediksi persalinan dapat berlangsung kurang dari 6 jam. Tapi kalau lebih dari 6 jam itu biasanya dokter akan melakukan SC. Kenapa patokannya dari 6 jam tadi ya? 6 jam itu adalah sebagai batas waktu untuk tubuh itu bisa mengkompensasi terjadinya bekuan-bekuan darah, gitu ya. Nih, ya ini yang dilakukan kalau biasanya solusio plasenta ya untuk mencegah terjadinya perdarahan. Jadi biasanya harus dilakukan amniotomi. Kenapa? Dengan diberikannya amniotomi, maka si kapum uterus itu nanti cairannya akan berkurang karena airnya kan keluar ya. Diharapkan dengan amniotomi nanti akan menurunkan tekanan intrauterin ya, tekanan intrauterin, dan itu akan menghentikan perdarahan dan janin nanti sebagai kompresi pada pembuluh darah ya. Kemudian merangsang persalinan ini terutama pada janin imatur ya. Tindakan ini tidak terbukti ya, tidak terbukti dapat merangsang persalinan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini SC ya. Indikasi SC biasanya
dilihat dari sisi ibu dan anak ya. Tindakan SC dipilih bila pasien diperkirakan tidak akan berakhir waktu singkat. Jadi untuk solusi plasenta meskipun bayinya sudah meninggal tapi diprediksi persalinannya lama maka harus dilakukan SC. Kenapa? Itu untuk membantu kondisi ibunya ya. Ini. Komplikasinya yang paling banyak itu adalah mengalami gangguan pembekuan atau koagulasi ya. Ini biasanya koagulasi ini kalau kita lihat pemeriksaan lab biasanya mengalami hipofibrinogemia ya atau 150 mg per dl plasma ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oke, komplikasi yang paling berbahaya adalah gagal ginjal. Ya, gagal ginjal itu seringkali terlihat pada plasenta berat. Ya, penelitian menunjukkan ini lama banget ya. Kemudian akan mengalami gangguan perfusi renal. 75% kasus gagal ginjal akut itu menyebabkan nekrosis atau mengalami kematian pada tubuler dan ada juga nekrosis pada kortikal akut. Ya, kemudian uterus kovuler itu adalah ekstravasi darah ke dalam myometrium ya sehingga menyebabkan apopleksi uterus ya sebagai uterus kovuler. Ya ini biasanya jarang ya terjadi dan ini harus dilakukan histerektomi. Nah balik lagi. Nah ini prognosis ya kematian 0,5 sampai 5% itu kemungkinan meninggal gitu ya karena disebabkan gagal ginjal. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Say? Ini yang placenta previa, sorry, placenta previa. Nah itu ya, jadi yang harus kita perhatikan. Jadi teman-teman semua harus memahami ya terkait dengan kasus-kasus yang patologis. Dan ini bisa terjadi gitu ya pada saat kita memberikan asupan. Saya belum pernah sih kalau dapat solusi plasenta ya, tapi kalau plasenta previa sering plasenta previa ya. Bahkan ada yang sampai totalis itu ada, saya dapat pernah gitu ya. Tapi kalau yang solusio perasaan dulu waktu dinas tapi saya keburu pulang jadi saya tidak mengopeni pasiennya ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Nanti saya tambahkan juga nih dengan placenta previa sebentar. Bentuk placenta. Oh iya, placenta previa. Ini tambahannya ya, nanti saya share sama Anda. Nanti kita break dulu sholat ya, baru nanti masuk ke ACK ya, holistik pada bayi. Nah ini ya placenta previa. Tadi, jadi teteh ada, jangan ketukar-tukar ya teh ya. Jadi kalau tadi ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tapi kalau di sumber lain ada yang mengatakan totalis, parsial, previa margin, dan letak rendah ya. Itu nggak masalah. Ini ya, tadi udah disampaikan. Nah ini ya implantasi normal kayak gini ya teh, implantasi normal, ini adalah letak rendah, kemudian ini plasenta parsial, jadi hanya sebagian, dan ini adalah totalis. Dan kalau kita lihat di sini teh, seperti ini. Kalau dilihat secara inspekulo. Jadi kalau teteh melihat secara inspekulo, kalau dia letak rendah ya tidak akan terlihat gitu ya. Tapi kalau plasentanya letak rendah ya tidak akan terlihat. Tapi kalau dia marginalis, nah ini akan terlihat di inspekulo. Apalagi kalau totalis, nah ini gambarannya seperti ini ya. Ini adalah gambaran pada saat kita melakukan inspekulo. Sebentar Bu. Oke. Ini derajat placenta previa ya, tergantung dari dilatasi serviks. Ya, ini plasenta letak rendah, pembukaannya ini ya. Jadi ini, jadi teteh harus digarisbawahi ya.
kalau derajat plasenta previa itu tergantung dari hasil pemeriksaan dalam. Contohnya, tapi ini kan tidak boleh ya, fenomenanya tidak boleh dilakukan pemeriksaan dalam. Jadi biasanya bisa saja teh pembukaannya misalkan 2 cm ya, dari yang tadinya letak rendah misalkan tadi ya, atau plasenta marginalis 2 cm bisa aja menjadi plasenta parsial, jadi 8 cm ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Makanya kalau di rumah sakit itu ditulis gitu ya. Misalkan marginalis apa plasenta marginalis pada pembukaan berapa. Karena itu tergantung pembukaan gitu ya. Karena yang menjadi patokannya itu adalah dari ostium uteri internum ya. Ini penyebabnya ya, nanti Anda silakan baca. Ini yang faktor risiko ya. Jadi plasenta previa, kalau sebelumnya plasenta previa itu kemungkinan akan mengalami plasenta previa sampai 4-8% ya. Kalau kehamilan SC juga sama. Kalau di SC kemungkinan si uterusnya itu berarti dia mengalami luka gitu ya, dan bisa saja pada saat implantasi si plasentanya meluas ke bawah ya, multivaritas, usia ibu terlalu tua, kembar, riwayat kuartase dan merokok. Ini ya gejalanya ya, pemeriksaan USG ya. Jadi pemeriksaan USG pertengahan trimester 2 itu biasanya plasentanya menutup ostium uteri internum ya, dengan perkembangan segmen bawah rahim nanti. Jadi ya harus hati-hati ya Bu ya, teteh-teteh semua nanti kalau ada pasien di USG usia kehamilan 28 minggu misalkan, oh ternyata dia plasentanya letak rendah gitu ya, atau solusio apa letak plasenta previa gitu, kita sampaikan ibu posisinya misalkan pasiennya menutup jalan lahir, tapi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu nanti akan tertarik nanti si itunya, karena kan segmen bawah rahim itu dari begini jadi gini 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 gitu kan. Ini ya, ini fetus, ini adalah plasenta. Oke, okay. Ada yang mau ditanyakan? Nih ya, ini coba baca. Nah, ini ya, USG menunjukkan adanya plasenta previa. Ini seperti ini teh gambarannya. Ini adalah kandung kemih, ini adalah placenta, sorry. Ini adalah AP itu adalah cairan amnion, ya, amnion fluid, ya. P itu adalah janin dan CX itu adalah serviks. Ya, ini hasil pemeriksaan. Diagnosa banding plasenta previa, kita pikirkan apakah dia solusio plasenta atau plasenta circumvallata. Ya, ini sama juga ya Teh ya. Terapinya ada ekspektatif dan ada aktif ya. Terapi ekspektatif itu sedapat mungkin kehamilannya dipertahankan ya sampai 36 minggu dan 37 nanti dilahirkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Semua pasien yang diberikan terapi ekspektatif maka biasanya diberikan kortikosteroid ya, bisa kalmetason, bisa betametason ya. Tokolitik untuk mencegah adanya kontraksi uterus ya, dan pemberian antibiotik. Terapi aktif ini dilakukan pada kasus perdarahan yang banyak ya. Makanya kayak gini, apa critical pointnya dilakukan terapi aktif kalau perdarahannya banyak ya, dan ibunya dalam keadaan gawat ibu. Nah itu ya. Tapi kalau ekspektatif atau dirawat tidak ada gawat ibu, tidak ada gawat janin. Nah ini biasanya dilakukan pada usia lebih dari 36 minggu atau 37 minggu, perdarahannya minimal dan keadaan umum ibu dan anak juga baik. Ini ya, pemeriksaan di awal di spekulo, pemeriksaan vaginal torsion itu harus dilakukan dengan cara seperti biasa, itu tidak boleh ya Teh ya. Bila hasil vagina torsion teraba adanya plasenta, maka dipatuskan untuk seksio ya. Itu harus dilakukan dengan pemeriksaan ini ya, pemeriksaan apa itu namanya? Fornices ya, pemeriksaan fornices. Ini nah, pemilihan teknik SC juga itu harus disesuaikan gitu ya. Dia teknik SC-nya itu dia berada di mana gitu ya, terkait dengan misalkan
tempat implantasinya. Kalau dia di bawah, kemudian pada saat kita misalkan apa melakukan insisi, nah itu harus diperhatikan, gitu ya. Ini ya, pemeriksaan ini seperti ini. Ini ya, komplikasi, perdarahan, shock, kematian, dan fetal kemungkinan akan prematur ya. Karena biasanya placenta previa perdarahannya banyak sehingga harus segera dilahirkan. Jadi biasanya kemungkinan bayinya placenta previanya itu mengalami prematur ya. Kematian pada bayi itu bisa terjadi akibat intrauterine asphyxia. Saya dulu pernah dapat pasien placenta Solusio atau awal ya saya di rumah sakit ya. Nah itu sama tidak segera dioperasi gitu, padahal perdarahannya banyak, janinnya masih hidup ya, dan tidak tidak terlalu banyak gitu perdarahannya. Tapi sama dokternya kalau dulu kalau nggak salah karena nggak ada hari libur gitu ya, sehingga dibesokan pada akhirnya bayinya meninggal. Tapi ibunya alhamdulillah tidak meninggal gitu ya. Nah ini perdarahan janin akibat manipulasi obstetrik, kemudian jumlah darah berhubungan dengan rentang waktu atau kerusakan kotiledon. Ini prognosis ya, maternal ini tanpa tindakan double setup ya. Kemudian fetal ini mortalitas perinatal dan meskipun prematur. Ini placenta previa ya, ini seperti ini. Oke, itu ya. Ini algoritmanya, jadi kehamilan trimester 3, kemudian perdarahan perbaginan trimester 3, ini keluhan kliniknya tanpa nyeri atau tanpa sebab gitu ya. Ini tanpa nyeri, tanpa sebab, berarti kemudian warna darahnya warna merah segar, ini kemungkinan plasenta previa ya. Kemudian kita lihat aterem tidak ada shock, ada tidak shock gitu ya. Ini pemasangan infus perbaikan keadaan umum. Nah, ini keluhan klinik, nyeri perut dan ada bagian predisposisi, misalkan ada hipertensi, preeklamsi, ya usia tua, kemudian ini darahnya kental berwarna merah kehitaman, kemudian ada solusio plasenta atau tidak. Nah ini aterem atau tidak, kalau dia mengalami shock, maka lakukan manajemen shock, kemudian pasiennya dirujuk untuk dirawat inap, gitu ya. Itu ya, ada yang mau ditanyakan Teh? Ada yang mau ditanyakan? Baik, ya. Kalau tidak ada, berarti kita break dulu ya. Nanti atau mau dilanjut? Lanjut di break dulu Teh. Baik, ya kita lanjut ke ya. Baik, kita lanjutkan aja ya Teh ya. Mudah-mudahan selesai jam 13.